Assalamualaikum sahabat. Tidak semua yang kita cintai adalah yang Allah tetapkan untuk kita. Kadang, orang yang begitu kita perjuangkan justru dijauhkan dari hidup kita. Bukan karena kita tidak pantas, tetapi karena Allah lebih tahu apa yang tersembunyi. Luka yang belum terjadi, air mata yang belum jatuh, dan rapuh yang belum kita sadari. Jarak yang muncul tiba-tiba, rencana yang terus gagal, hati yang gelisah tanpa sebab. Semuanya bukan kebetulan. Itu adalah cara lembut Allah melindungi kita dari masa depan yang tidak sesuai takdir terbaik. Melepas bukan berarti kalah. Kadang itulah bentuk paling jujur dari percaya. Maka tenangkan hatimu, tundukkan ambisi, dan biarkan doa menuntun langkah. Mari kita renungkan bersama. Dengan hati yang jernih, 5 tanda Allah sedang menjauhkanmu dari orang yang sebenarnya bukan jodohmu, agar engkau tidak tersesat oleh rasa dan tetap berjalan di jalan yang diridainya. Tanda pertama, hubungan penuh ketidaktenangan. Setiap manusia mendambakan pasangan yang bisa menjadi tempat pulang. Sebuah hati yang membuat kita merasa diterima, dipahami, dan dicintai apa adanya. Namun, ada kalanya hubungan yang sedang kita jalani justru menghadirkan kebalikannya. Bukannya menenangkan, ia malah membawa gelisah yang tak pernah reda. Pernahkah Anda merasakannya? Saat bersama, bukannya bahagia, justru hati terasa berat. Ada rasa curiga yang terus muncul, meskipun tidak ada alasan yang jelas. Ada kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang salah, meski sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Hati Anda terus bergetar dalam ketidakpastian, dan bukan dalam makna yang indah. Padahal, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa pasangan diciptakan agar manusia menemukan sakinah, ketenangan jiwa. Jodoh sejati adalah sosok yang, ketika hadir, mampu menurunkan badai di dalam hati. Ia tidak harus sempurna, tetapi kehadirannya membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih damai dalam menjalani kehidupan, dan lebih kuat dalam menghadapi ujian. Sebaliknya, jika hubungan penuh dengan pertengkaran, rasa takut kehilangan yang berlebihan, rasa was-was akan pengkhianatan, atau bahkan sekadar energi negatif yang sulit dijelaskan, maka itu bisa menjadi tanda yang serius. Allah mungkin sedang membisikkan bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan dengan fitrah, bahwa ikatan ini tidak membawa Anda menuju cahaya, melainkan menyeret perlahan menuju kegelapan batin. Seringkali, kita mencoba menenangkan diri dengan berkata, ini hanya perasaan sesaat, nanti juga hilang. Tetapi semakin hari, rasa itu tidak kunjung pergi. Yang ada hanyalah siklus berulang, berharap tenang, lalu kembali gelisah. Berusaha yakin, lalu kembali ragu. Dan setiap kali Anda mencoba melangkah lebih jauh, hatimu justru semakin memberontak. Itulah cara Allah menjaga Anda dengan cara yang halus. Dia menaruh tanda dalam hati Anda, sebab hati yang terus-menerus resah adalah sinyal spiritual bahwa hubungan ini tidak membawa kebaikan. Ingatlah, hati adalah cermin. Jika ia tidak damai, maka ada sesuatu yang sedang Allah tunjukkan. Ketidaktenangan dalam hubungan juga bisa menjadi peringatan agar Anda tidak terikat lebih dalam sebelum semuanya terlambat. Kadang, rasa nyaman palsu bisa menipu, tetapi ketidaktenangan yang konsisten tidak bisa diabaikan. Itu adalah alarm dari Allah agar Anda berhenti sejenak dan menimbang ulang. Jangan takut jika akhirnya harus melepaskan. Ketidaktenangan adalah tanda bahwa Allah punya sesuatu yang lebih baik untuk Anda. Sebab jodoh sejati tidak datang untuk menambah luka, tetapi untuk menyembuhkan. Ia hadir bukan untuk membuat Anda semakin jauh dari Allah, tetapi semakin dekat. Ia tidak membuat Anda merasa kecil, tetapi menumbuhkan keberanian untuk menjadi versi terbaik diri Anda. Maka, bila Anda sedang berada dalam hubungan yang penuh keresahan, berhentilah sejenak. Dengarkan hatimu, doakan dengan sungguh-sungguh, mintalah kepada Allah
agar ditunjukkan apakah ini jalan yang diridai atau jalan yang harus ditinggalkan. Sebab hati yang damai dalam hubungan bukan sekadar keinginan, tetapi janji Allah bagi mereka yang sabar menunggu jodoh yang benar. Tanda kedua, selalu terjadi pertentangan yang tak sehat. Setiap hubungan pasti punya perbedaan. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Dan itu adalah fitrah yang Allah ciptakan, agar kita bisa belajar saling melengkapi. Perbedaan dalam pandangan, kebiasaan, atau cara berpikir seharusnya bisa menjadi ruang untuk tumbuh bersama. Namun, ada kalanya perbedaan itu justru berubah menjadi jurang yang memisahkan. Menjadi pertentangan yang terus-menerus membuat hati lelah. Pertengkaran sesekali mungkin wajar, bahkan bisa menjadi sarana untuk saling memahami. Tetapi bila setiap hari dipenuhi dengan konflik, jika setiap percakapan berubah menjadi perdebatan, dan setiap keputusan berujung pada luka, itu bukan lagi sekadar perbedaan biasa. Itu adalah tanda bahwa ada ketidakselarasan mendasar yang Allah sedang tunjukkan. Bayangkan hubungan yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru berubah menjadi ladang pertarungan. Kata-kata yang diucapkan bukan lagi doa yang menenangkan, tetapi panah yang melukai. Energi yang seharusnya digunakan untuk mendukung, malah habis untuk saling menjatuhkan. Pada akhirnya, bukannya merasa dikuatkan, hati justru terasa terkikis sedikit demi sedikit. Allah tidak menciptakan pasangan agar manusia saling menghancurkan. Pasangan adalah amanah, sebuah titipan yang seharusnya mendekatkan keduanya kepadanya. Jika hubungan yang dijalani hanya menambah jarak dengan Allah, penuh dengan caci maki, kemarahan, dan luka, maka itulah tanda peringatan. Allah ingin mengingatkan dengan cara yang kadang perih. Berhentilah, ini bukan jalan yang diridai. Allah ingin mengingatkan, ketika sebuah hubungan lebih sering membuat Anda menangis daripada tersenyum, lebih banyak rasa takut daripada rasa aman, maka itu bukanlah cinta yang sehat. Cinta sejati yang Allah tetapkan tidak akan membuat jiwa Anda terkoyak. Ia mungkin menguji, tetapi tidak akan melumatkan. Ia mungkin mengajarkan sabar, tetapi tidak akan mematikan semangat hidup Anda. Pertentangan yang tidak sehat biasanya juga meninggalkan bekas mendalam. Anda mulai meragukan diri sendiri, merasa tidak berharga, bahkan kehilangan jati diri hanya karena berusaha menyesuaikan diri dengan pasangan. Padahal, jodoh sejati tidak menuntut Anda untuk kehilangan diri sendiri, melainkan mendorong Anda untuk berkembang menjadi lebih baik. Jika setiap kali bersama, Anda justru merasa lebih kecil, lebih lemah, lebih hancur, maka itu adalah tanda jelas. Hubungan ini bukan jalan yang akan mengantarkan Anda pada ketenangan, melainkan jalan yang semakin menjauhkan dari ridho Allah. Seringkali, manusia bertahan dalam hubungan seperti ini dengan alasan cinta. Namun cinta yang sejati tidak akan menyakiti secara berulang-ulang. Allah itu Maha Penyayang, dan tidak mungkin Dia menakdirkan pasangan hidup yang terus-menerus menjadi sumber penderitaan. Bila Anda terus dipaksa menghadapi pertentangan yang tak sehat, mungkin itu adalah jawaban Allah, lepaskan. Sebelum luka ini menjadi lebih dalam, maka jangan abaikan tanda-tanda itu. Jangan anggap semua konflik adalah bagian dari perjuangan cinta. Ada batas tipis antara kesabaran yang diridai dan keterpaksaan yang menyiksa. Dengarkan baik-baik bisikan hatimu, karena bisa jadi di sanalah Allah menitipkan peringatan. Hubungan yang diridai Allah adalah hubungan yang, meskipun penuh tantangan, tetap menghadirkan ketenangan. Pertentangan bukan lagi ajang saling menyakiti, melainkan sarana untuk saling memahami. Jika yang terjadi sebaliknya, maka yakinlah, Allah sedang menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Tanda ketiga, terhalang oleh doa dan istikharah. Dalam setiap persimpangan hidup, seorang hamba diajarkan untuk kembali kepada Tuhannya. Doa adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan kehendak Allah, dan istikharah
adalah salah satu bentuk kepasrahan paling indah, menyerahkan pilihan kepada Zat yang tidak pernah salah dalam menentukan. Ketika hati dilanda keraguan tentang seseorang yang kita anggap jodoh, wajar bila kita memohon petunjuk. Namun, perhatikan baik-baik apa yang terjadi setelah doa itu kita panjatkan. Ada kalanya, alih-alih semakin yakin, hati justru semakin berat. Alih-alih mantap, langkah terasa kian ragu. Itulah tanda halus yang sering kali kita abaikan. Allah punya cara lembut untuk melindungi kita. Bukan selalu lewat mimpi yang jelas. Bukan selalu lewat firasat yang gamblang. Tetapi sering kali lewat rasa yang berulang-ulang. Rasa ragu, rasa berat, rasa tidak tenang. Rasa yang muncul terus-menerus meskipun kita berusaha menolaknya. Jika istikharah dilakukan dengan hati yang jernih, Allah akan menanamkan bisikan yang menuntun. Kadang berupa kelapangan hati untuk melanjutkan. Kadang berupa kesempitan yang membuat kita sulit melangkah. Ragu yang berulang bukan sekadar kelemahan iman, tetapi bisa jadi alarm dari Allah. Sebab Allah tahu isi hati yang tidak kita sadari, masa depan yang tidak kita lihat, dan bahaya yang tersembunyi di balik keinginan kita. Manusia seringkali buta oleh rasa cinta, tetapi Allah selalu melihat dari sisi yang lebih luas. Pernahkah Anda berdoa dengan sungguh-sungguh agar hubungan dipermudah, tetapi yang datang justru semakin banyak hambatan? Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah jawaban yang halus. Allah tidak ingin Anda memaksakan sesuatu yang bukan ditetapkan untuk Anda. Allah tidak ingin Anda mengikat hati pada jalan yang tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Doa dan istikharah bukan hanya soal meminta ya atau tidak, melainkan soal melatih kerendahan hati untuk menerima apapun jawaban Allah. Jika yang datang adalah rasa berat, terimalah itu sebagai kasih sayang, bukan penolakan. Sebab, lebih baik ditahan sejenak oleh Allah daripada dibiarkan jatuh dalam luka yang panjang. Banyak orang salah paham, mengira bahwa istikharah harus selalu memberikan jawaban dalam bentuk mimpi yang jelas. Padahal, petunjuk Allah bisa hadir dalam bentuk perasaan yang berulang, jalan yang tertutup, atau bahkan hati yang terus saja tidak tenang. Jangan remehkan tanda-tanda itu. Jangan memaksa untuk melihat sesuatu yang sesuai dengan keinginan pribadi, lalu mengabaikan jawaban yang sebenarnya sudah Allah titipkan dalam rasa. Ingatlah, jodoh sejati seharusnya membawa hati mendekat pada ketenangan. Jika doa dan istikharah justru membuat langkahmu semakin berat, jangan abaikan itu. Itu adalah isyarat halus dari Allah bahwa ada sesuatu yang lebih baik menunggumu. Bahwa cinta sejati tidak datang dengan kegamangan, tetapi dengan keyakinan yang penuh cahaya. Maka, ketika kamu merasa doa hanya menambah resah, istikharah hanya membuatmu semakin ragu, berhentilah sejenak. Dengarkan jawaban Allah yang tersembunyi di balik keraguan itu. Mungkin Allah sedang berkata, "Aku punya rencana lain, lebih indah, lebih damai, lebih sesuai untukmu." Tanda keempat, membuatmu jauh dari Allah. Jodoh yang benar akan mendekatkanmu pada ibadah dan kebaikan. Tetapi, jika keberadaannya justru membuatmu lalai, semakin menjauh dari Allah, maka itu tanda paling jelas. Sebab, jodoh sejati adalah jalan menuju Allah, bukan jalan menjauhinya. Bayangkan hubungan yang indah menurut pandangan manusia. Penuh canda, penuh perhatian, terasa nyaman. Namun, jika kenyamanan itu membuatmu lupa untuk sholat tepat waktu, menunda tilawah Al-Quran, atau membuatmu sibuk dengan pesan-pesan, hingga lupa bermunajat kepadanya, maka ada yang salah. Karena cinta sejati tidak pernah menggeser posisi Allah di hatimu. Justru cinta yang benar akan semakin meneguhkan kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Allah memberi kita hati sebagai kompas spiritual.
Ketika seseorang hadir dalam hidupmu tetapi kehadirannya membuatmu lebih sering menuruti hawa nafsu, lebih sibuk mengejar dunia, dan lebih lalai pada kewajiban, itulah tanda jelas bahwa dia bukanlah jalan yang Allah kehendaki untukmu. Bukan berarti orang itu buruk. Bisa jadi dia hanya bukan bagian dari takdirmu. Allah begitu sayang sehingga tidak ingin engkau terikat pada sesuatu yang melemahkan imanmu. Renungkanlah, pasangan hidup sejati bukan sekadar teman berbagi cerita, tetapi juga teman berjuang menuju surga. Dialah yang akan mengingatkanmu saat engkau lalai, menguatkanmu saat engkau rapuh, dan menuntunmu kembali kepada Allah saat dunia menggoda. Jika seseorang justru menjadi alasan engkau jauh dari ibadah, enggan menghadiri majelis ilmu, atau menurunkan semangat dalam kebaikan, maka hubungan itu hanya tampak indah di luar, tetapi rapuh di dalam. Seringkali, Allah memberi tanda ini dengan cara halus. Misalnya, kamu merasa malas berdoa sejak mengenalnya, atau waktu-waktu salatmu terganggu karena terlalu sibuk memikirkannya. Bahkan bisa jadi, engkau mulai merasa lebih takut kehilangan dia daripada kehilangan ridha Allah. Itulah saat di mana cinta sudah tidak lagi sehat, melainkan menjadi hijab antara dirimu dan Tuhanmu. Cinta yang sejati selalu melahirkan ketenangan, bukan kegelisahan. Cinta yang Allah berkahi selalu membuat hatimu lebih lembut, bukan semakin keras. Dan cinta yang benar akan membuat langkahmu semakin dekat kepadanya, bukan menjauh darinya. Jika engkau merasa jarak dengan Allah semakin jauh sejak bersama seseorang, anggaplah itu peringatan sayang dari Allah agar engkau tidak tersesat lebih dalam. Ingatlah, jodoh sejati bukanlah sekadar pasangan hidup di dunia, tetapi juga pasangan yang akan menggandengmu menuju akhirat. Ia adalah doa yang hidup, bukan godaan yang melemahkan. Ia adalah cahaya yang menuntunmu pulang, bukan bayangan yang menyesatkan. Maka, jika seseorang membuatmu jauh dari Allah, jangan ragu untuk melepaskannya, karena melepaskan sesuatu yang menjauhkanmu dari Allah, pada hakikatnya adalah langkah untuk mendekatkan dirimu pada jodoh sejati yang sudah Allah siapkan. Tanda kelima, ada jalan yang tertutup dengan cara yang aneh. Seakan-akan semua usaha tidak pernah berhasil. Rencana baik yang sudah disusun tiba-tiba gagal tanpa sebab yang jelas. Hambatan demi hambatan terus datang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menutup jalan agar engkau tidak semakin jauh melangkah ke arah yang salah. Ada kalanya dalam perjalanan hidup, kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Kita sudah merencanakan dengan matang, berusaha keras, bahkan mengorbankan banyak hal. Namun, anehnya, hasil yang kita harapkan tidak juga terwujud. Satu pintu ditutup. Kita mencoba membuka pintu lain, tetapi tetap saja tertutup. Bahkan seringkali penutupan itu terjadi dengan cara yang tidak masuk akal. Ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu, tetapi gagal di detik terakhir. Ada jalan yang sudah tampak jelas terbuka, tetapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua itu terasa membingungkan, seolah semesta bersekongkol untuk menghalangi langkah kita. Namun sesungguhnya, inilah salah satu tanda terkuat dari Allah. Ia sedang menjaga kita dengan cara yang tak selalu kita mengerti. Kadang, kita terlalu keras kepala mengejar sesuatu yang kita anggap baik. Padahal, Allah tahu bahwa di balik itu ada bahaya, luka, atau kerugian besar yang tidak kita lihat. Maka Allah menutup jalan itu, bahkan dengan cara yang aneh sekalipun, agar kita tidak semakin jauh terseret ke arah yang salah. Jalan yang tertutup bisa menjadi bentuk kasih sayangnya. Ia tahu betul apa yang terbaik untuk kita. Kita hanya melihat hari ini, tetapi Allah melihat masa depan kita. Kita hanya memahami apa yang tampak indah di luar, tetapi Allah tahu isi yang tersembunyi di dalamnya. Maka ketika rencana yang menurut kita sempurna tiba-tiba gagal, bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita, melainkan Ia sedang melindungi kita dari sesuatu yang akan merugikan. Bayangkan jika jalan itu tetap terbuka.
bisa jadi kita akan melangkah masuk, dan di dalamnya ada luka yang menghancurkan jiwa kita, ada pengkhianatan yang mematahkan hati, atau ada kegagalan yang jauh lebih menyakitkan. Allah lebih memilih membuat kita kecewa sebentar daripada membiarkan kita hancur selamanya. Oleh karena itu, jangan selalu melihat kegagalan sebagai akhir. Kadang kegagalan hanyalah jalan memutar agar kita tidak masuk ke lorong yang salah. Hambatan yang datang bertubi-tubi bisa jadi bukan sekadar cobaan, melainkan tanda peringatan. Semakin sering pintu itu tertutup, semakin jelaslah bahwa Allah sedang menegaskan, ini bukan jalanmu. Berhentilah, karena aku telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Maka belajarlah untuk peka pada tanda-tanda ini. Jangan terlalu memaksa membuka pintu yang Allah sendiri sudah kunci rapat-rapat, sebab setiap penolakan, setiap kegagalan, setiap jalan buntu yang aneh itu, pada akhirnya akan menuntun kita menuju sesuatu yang jauh lebih indah, lebih aman, dan lebih sesuai dengan takdir terbaik yang Allah tuliskan untuk kita. Jika seseorang menjauh darimu, jangan selalu melihatnya sebagai kehilangan. Bisa jadi itu adalah perlindungan. Allah sedang menjauhkanmu dari luka yang tidak sanggup kau tanggung, agar kau bertemu dengan yang lebih baik. Ingatlah, jodoh yang Allah pilihkan tidak akan pernah salah alamat. Bersabarlah, percayalah, dan biarkan hatimu yakin bahwa rencananya selalu lebih indah dari rencanamu.